Seperti yang Anda tahu, saya selalu berusaha untuk mendekatkan dengan anak muda, mendekatkan diri dengan anak muda, supaya saya bisa belajar banyak dari anak muda tersebut. Hari ini Aldi Jadong datang untuk mengajarkan saya bagaimana cara menjaring cewek untuk mau diajak ngewek. Aldi Jadong, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Manji. Gimana Bang Manji di New York? Seru tapi dingin. Dingin. Ketai. Dulu ada apa sih agak sedikit kaget ya, kayak ternyata di Jakarta pas dinginnya malah kerasa panas gitu. Karena di US aja kalau tulisannya cerah masih sedingin itu. Iya. Kadang kaget Bang. Kaget sebenarnya lebih ke kayak lu pernah nggak sih datang ke mall terus lu kedinginan di mall tersebut, Iya. terus tiba-tiba kenapa jadi mallnya nggak sedingin biasanya ya, kok gerah? Ya gitu. Karena di sana biasa jauh lebih dingin. Iya. Kayak sesimpel kayak kita masuk mall dingin banget nih Bang. Terus pas keluar masuk tempat parkir anjing gerah banget kayak gitu. Iya, betul. Aneh banget memang. Aneh-aneh. Tapi itu bukan poin dari video ini. Poin dari video ini adalah karena Aldi Jadong mau ada show. Oh ada show tanggal 18 Maret Judulnya- 2023. Gue tadi habis ngomongin judulnya, kenapa judulnya harus ngeri banget gitu? Judulnya Mending Mati. Karena Padahal gue ngasih usul yang lebih lucu. Perlu gue sebut nggak? boleh. Itu buat nanti show gue yang kedua. Gua ngasih judul ke Aldi, judulnya nih. Kemarin ada yang bilang gitu, besoknya mati. Bagus kan? Lucu kan? Kemarin ada yang ngomong gitu, besoknya mati. Iya, kemarin ada yang ngomong gitu, besoknya mati. Stand up comedy special by Aldi Jadong. Lucu, Kan? lucu. Tapi dia milih Mending Mati sebagai judul spesial. Tanggal berapa ini? Tanggal 18 Maret 2023. Hmm. Tadinya 25. Cuma ternyata pas gue cek kalender 25 tuh udah masuk bulan puasa. Jadi nggak enak kalau pas. Kalau ngomongin materi seperti yang lu mau ngomongin. Iya, dan kayaknya kan orang pada traweh. Takutnya nanti Nah, tapi kan nggak semua orang terawih, kan ada banyak orang-orang seperti saya. saya juga tidak. 18 Maret di Ada dua opsi sih, tapi sejauh ini di Salihara. Tadinya mau di Terakhir komika yang gue tahu stand up di situ tuh Adriano Kalbi kayaknya. Iya sama Kukuh ya. Emang iya? Begitu ya ex LPLK. Oh iya benar. Iya Bu ya. Terus udah gitu nggak ada lagi tuh. Baru lu. Padahal menurut gue ya, mungkin orang nggak gitu familiar karena areanya tuh kayak menjorok ke Pasar Minggu Iya, gitu. areanya Menurut di gue Pasar tuh Minggu. tempatnya secara kompleks tuh menyenangkan. Iya. Teaternya bagus. Kursinya juga oke. Tempat depannya kayak ada kopi. Iya. Asik sebenarnya tempatnya. Kayak tempat budaya kan sebenarnya kan. Iya, kayak satu area buat kayaknya buat seniman deh, anjing. Anjing, betul. Oh di situ tuh acaranya. Gue di situ. 18 Maret di 18 Salihara. Maret 2023 di Salihara. Tiket Tiket sejauh ini harganya 75, 100, 150, OTS 300. udah bisa dibeli di mana? Kalau yang di Video. Jakarta bit.ly apa bit.ly sih? Bit.ly. bit.ly/mendingmati 2023. Emang akan ada Mending Mati 2024? Tidak ada, cuma emang karena gue cek Mending Mati udah ada yang bit.ly Mending Mati. Kok ada orang bikin bit.ly Mending Mati anjing? Kenapa ya? Iya, kok kepikiran? Kok ada Aneh gitu? banget, lu cek dong. Ajak kerja sama. Gue klik, terus munculnya tuh kayak website aneh gitu, random. Jadi kayak, wah anjing udah ada nih. Ternyata udah ada yang kepikiran bikin show Mending Mati sebelum gue. Jadi gue tambahin 2023 bang. Oke, bit.ly/Mending Mati 2023. Ya. Ini stand up comedy special perdana berarti? Perdana setelah gua hampir 6 tahun stand up. Sebenarnya oke, stand up-nya 6 tahun tapi sebenarnya ada momentum yang menuju ke special ini kelihatannya karena progresi karir lu kan Udah, ya, cukup alhamdulillah, melesat kan. Mulai pelan-pelan naik. Iya, dari lu ngewe anak Enggak kos tetangga sampai tidak ada, tolong, tidak ada. Lu mau bohong sama penonton gue? Silakan cari bang, nggak ada bang. By the way, lu seterbuka apa sih? Gue pengen tahu deh. Terbuka maksudnya gimana? Lu soalnya ngomong sama gue kan segalanya. Jadi gue tau banyak hal tentang Ya lu. tapi gua gak pernah cerita gua ngewe orang bang, lu sembarangan bang. Emang lu gak pernah cerita sama gue? Gak pernah lu jangan. Oh cewek-cewek yang lu ewe cerita sama gue. Astagfirullahaladzim. Bang kenal Aldi Jadong kan? Tidak teman-teman maaf. Ini Tapi bener kan lu banyak berpasangan? banyak berpasangan. Maksudnya lu Nggak ada bang, jangan gitu bang, tolonglah. Ini nanti orang nge-branding gua cowok fuckboy gitu, padahal Emang enggak. apa waktu itu gue pernah nelpon Siapa? Odi, di belakangnya ada lu lagi modus cewek. Gak ada bang, lu jangan gitu bang. Mereka abis bikin Twitter Space. Iya.
Terus ada cewek yang katanya baru putus. Oh, itu mah sharing-sharing kan ada Bonar juga itu, Bang. Apa Bonar yang gue telepon? Ada Bonar. Iya. Terus gue denger tuh. Gue sebenarnya nggak ngeliat adegannya karena itu audio. Tapi gue denger cara ngomongnya Aldi tuh kayak lagi modus cewek. Gue bilang Aldi lagi modus cewek. Iya bang gitu. Gak ada bang. Itu lagi Twitter Space. Ada orang yang cerita-cerita patah hati. Terus ya udah gue memberikan saran-saran sedikit. Aldi itu ada Aldi Jadong itu nama. Ya sekarang Aldi Jadong. Ya Aldi Jadong adalah nama panggungnya sekarang, nama yang dia pakai sekarang dalam karirnya. Belakangan ini fenomenal sekali. Ya Allah, amin. Banyak orang-orang yang mengagumi karyanya, termasuk pasca dia bergabung dengan Emily. Ya, ya bisa dibilang salah satu pendongkrak gua buat stand up-nya makin oke, Emily. Tidak dipungkiri juga, emang iya. Ya emang iya, karena kan Emily terus provide kesempatan-kesempatan juga. Iya. Tapi terus udah gitu, lu jadi terekspos sama banyak orang jadi kenal lu. Iya. Agak jomplang nggak? Sebelum dan setelah gabung ke Emily. Jomplangnya tuh kayak gimana bang? Jomplang kayak dengan begitu, dari jumlah panggung jadi jomplang nggak? Oh jomplang banget. Setelah itu dari jumlah orang yang kenal lu. Iya, jadi jomplang. Jomplang banget. Beda nggak perlakuan orang sekarang ke lu? Sepertinya sama aja ya. Gue sih ngerasa, gue tuh menerapkan kayak lu bang. Gue tuh tidak suka dispesialkan. Tapi gue nggak tahu mungkin lu sebenarnya suka dispesialkan nggak? Oh gue sangat suka. Gue kalau gue suka dispesialkan, nggak gue tinggal Jakarta. Spesial sekali saya di sini. Iya. Di sana saya bukan siapa-siapa. Jadi lu tidak suka dispesialkan sebenarnya. Nah gue tuh sebenarnya tidak suka kayak gitu. Karena sebenarnya ada beberapa orang yang kayak dulu tuh pas gue masih biasa aja kayak gimana sih kayak ngedongak gitu. Terus pas gue udah mulai naik dikit-dikit, terus udah mulai merasa setara gitu. Padahal gue ngerasa ya udah kalau emang lu dari dulu kayak gitu aja, gue juga nggak apa-apa. Dispesialkan tuh kayak, bang, mau apa bang? Sini, kayak gue main ke komunitas mana gitu. Ayo bang, sini bang. Abang mau minum apa nanti? Gue suka gitu sama anak-anak bang. Karena lu founder bang. Pasuruan bang. Enggak, guanya gitu bang. Ya tapi kan kita tahu itu bercanda bang. Yes. Nah orang ke gue tuh masih merasa di titik gue tuh belum pantas. Karena di angkatan gua yang gak ikut kompetisi tuh gua tuh bukan komik kompetisi. Kemarin ikut tapi tidak. Dan itu tidak berarti apa-apa kan? Nah justru gua ngerasa gua tuh bukan komik nasional karena gua belum masuk TV. Mungkin salah gua minder ya. Oh belum masuk TV itu. Iya belum masuk TV, belum masuk kompetisi TV. Gua ngerasa gua belum pantas nih dibilang komik nasional bang. Masih ada beban gitu kayak udah. Beda gua ya tuh masih sekarang. Sekarang tuh platform untuk stand up tuh sayangnya hanya yang kompetisi sifatnya. Kalau dulu kan Metro TV bukan kompetisi, lu bisa stand up gitu. Iya benar. Sayang juga ya kita kehilangan itu ya. Masa lu harus untuk punya showcase di TV harus lomba? Seperti kayaknya salah satu jadi kurasi nggak sih? Jadi kayak misalnya lu udah Iya. masuk TV itu udah jadi gue udah lihat nih setidaknya misalnya di YouTube view-nya 800.000 misalnya. Berarti udah ada 800.000 orang yang tahu kalau ini orang lucu. Jadi suatu saat masuk ke platform lain orang udah dapat patokan. Nah kalau gue tuh belum ada itu. Cuma dari mulut ke mulut dan dari panggung yang gue storyin. Sebenarnya itu berkah tau. Karena Tidak populer itu berkah. gue bebas gitu. Satu bebas dan tidak ada beban ekspektasi. Gini aja deh. Lu kan tadi bilang sebelum dan setelah masuk MLI jumlah panggung bertambah, jumlah yang nonton bertambah, jumlah yang kenal bertambah. Menurut lu nya sendiri jadi berubah nggak stand up-nya? Gua Jadi kayak mesti servis orang-orang yang datang ke lu atas reputasi tertentu. untuk iya sih enggak juga sih jadi enak sih gue jadi bebas kayak kemarin di Lucu Fest itu bener-bener gue kan headliner dan orang tuh nggak tahu gue siapa. Gue tuh semikirnya yang gue kan nonton yang lu Coki sama Adri dan gue tuh setuju kalau gue setuju kalau lu bilang gue tidak sepopuler itu meskipun Bang Adri bilang wah dia di Semarang dia di ini tapi itu buat pasar yang udah ada pasar yang belum ada gue yakin nggak ada yang tahu gitu. Nah justru gue seneng digituin. Artinya gue masih ada ruang untuk berkembang, ruang untuk orang-orang yang nggak tahu gue bang. Iya, jadi artinya berkah maksudnya kan dari kata gue. Yeah. Sebenarnya enak-enak aja. Nggak terkenal tuh ternyata ada enaknya, gue bebas. Dan ini lu bisa upscalingnya tuh pelan-pelan sehingga lu bisa bener-bener jaga audiens lu tuh numbuh. Iya benar-benar. Tiba-tiba terkenal tuh nggak enak tau. Ntar orang pada ngerapat ke lu yang nggak kenal lu. Lu pernah nggak? Pernah kan lu disamperin sama orang yang taunya lu tuh
dari apa gitu ya. Dari Pas nonton stand up-nya kenapa gini deh stand Iya, up-nya, iya, kemarin kan? gua ngerasain itu ya. Iya. Nggak enak kan kayak gitu kan. Lu jadi kok kenapa gue jadi ngerasa bersalah? Perasaan gue nggak pernah bilang sama lu gue seperti apa gitu kan. Iya. Tapi menurut gue ya, kita belum pernah ngobrolin soal, kita udah pernah bikin konten YouTube kayak gini? Belum. Berdua doang gini? Belum Belum pernah kan? Belum pernah. Iya. Biasanya bertiga, berempat. Soalnya biasanya promo Show. apa namanya? Lu punya grup juga tuh? Komedi Junkies. Biasanya komedi junkies gitu kan. Dan biasanya kalau ada satu orang yang mampir ke YouTube sendiri adalah karena dia bikin spesial. Iya. Ini contohnya salah satu konteksnya. Gue tuh ngeliat posisi Aldi dalam skena stand up. Pertama kali itu seperti yang sering terjadi, itu Bari yang ngasih tahu gue. Atau Bari yang mengenalkan gue terhadap dia. Iya, Bang Bari. Bari tuh sering tuh kayak gitu tuh. Dia tuh Nemuin mata-mata komunitas. mata-mata komunitas, tukang nyebar gosip komunitas. Tapi dia juga tukang nemuin istilahnya diamond in the rough gitu. Iya. Iya, masih bongkahan gitu, belum diasah, belum ditempa. gitu-gitu lah. Nah, ya mungkin lu dengar ceritanya, gue pernah ceritain sebelumnya atau apa, mungkin lu pernah dengar legendanya. Aldi itu mengejutkan banyak orang ketika dia jadi opener Bari Iya. untuk personal branding. Personal branding 25 Januari 2020. 2020, iya betul. Itu satu hari sebelum Bari sama gue berangkat ke Jepang tuh. Itu gue ingat. Ya kan? Itu adalah hari dimana gue tidak akan pernah lupa. Hari yang tidak akan pernah gue lupa. Yang gue pengen tahu adalah Bari sendiri nemu lu dari mana? Kalau gue kan nemu lu dari Bari. Nah, jadi ceritanya gini bang. Menurut gue bedanya skena stand up Indo yang dulu sama sekarang, ini yang gue rasain ya. Dulu tuh kalau misalnya... Dulu tuh patokannya sebelum pandemi. Iya sebelum pandemi. Kayak dulu tuh kalau misalnya kita lucu di satu tempat, terus di storyin, itu tuh kesebarnya tuh cepet bang. Sekarang tuh kalau misalnya kita storyin, ini kayaknya bener nggak sih gitu katanya. Kayak kita tidak seyakin itu gitu. Kalau dulu Apa yang membuat lu ngerasa kayak gitu? karena gue ngerasa ini mah respect gitu. Ngerti gak sih? Lu ngerti gak sih maksud gue? Lu ngerti gak sih kayak gitu. Contoh gue storyin Firza stand up. Anjing Firza lucu banget. Ini mah respect karena di storyin balik gitu. Iya. Kalau dulu kalau sampai ada senior yang nge-storyin lu, itu cuma dua, antara lu deket sama dia atau lu lucu banget. Iya. Nah, itu yang gua tuh kan dulu bener-bener kosong kan. Gua tuh tipikal yang sebenarnya dulu tuh nggak nongkrong. Kayak gua kenal Bang Bari nggak kenal gua. Gua stand up kemana-mana. Gua dari komunitas Jaktim 3 tahun gak lucu bang. 2019 baru pecah gitu. Kita pernah papasan ketemu di kalau gue lagi open mic di Jaktim. Gua nggak tahu lu lupa apa enggak bang. Tapi gua audisi Jakarta Suci 8 gua di-cut. Audisi Jakarta Suci 8 dikat sama siapa? Lu. Bilang apa gue? Terima kasih. Lagian salah sendiri lu nggak ada dan kayak RM waktu itu. Wah itu gue masih orang jamet lah Bang. Kalau orang sekarang jamet masih bingung, masih Emang belum ready? Belum ready, atau emang gue salah? Enggak salah di gue emang belum ready, makanya Suci 9 gue gak ikut. Karena ternyata gue masih mentah gitu, gue ngapain sih gitu. Lu bawain apa beat lu waktu itu? Masih aneh lah. Gak apa-apa, gue pengen karena gue tau beat lu sekarang kan, gue gak tahu posisi startnya kayak Beat gimana. mengada-ngada dulu, beat mengada-ngada. Jadi gue tuh pikiran gue gini, dulu tuh lu inget gak sih, skena 2018 itu dimana ojol tuh lagi naik-naiknya. Iya kan, ojol lagi naik-naiknya. Betul, Mau hampir ojol. semua yang audisi ojol. Iya. Kalau kenal gue ojol, gue ojol. Iya. Itu gue kan tipikal yang kayaknya kayaknya gue ikut-ikutan aja deh gitu. Terus gue bilang aja, gue cerita random. Kayak made up story di kepala gue sendiri kayak gue tuh ojol, gue gini. Padahal enggak? Emang kayak pengen lucu karena 2 tahun gue nggak lucu tuh gimana bang? Perasaannya di antara semua orang lucu dan lu nggak berkembang tuh pasti ada perasaan iri itu. Tapi akhirnya gue sadar gue salah. Jadi beat gue gini. Ini emang. Tapi kalau anak-anak denger ini anak-anak anjing lucu banget. Gini, jadi gue tuh ojol, keluarga gue tuh semuanya ojol, gue ojol, bapak gue ojol, semuanya ojol. Cuma gue tuh kadang pakai akun bapak gue, padahal enggak nih, bapak gue nggak ojol. Gue pakai akun bapak gue. Pernah satu kali gue bawa penumpang set, tiba-tiba penumpang di belakang gue bilang, Mas, ini pasti bukan akun Mas ya? Wah, iya Mbak, kok Mbak tahu? Iya itu soalnya bapaknya ngejar dari belakang bapak gue ngejar akunku. Akun gue, ada akunku bang lo ya. Random banget bang gitu dulu, tolong lah. Apaan tuh, pantesan dikat. Ada kata-kata akunku lagi, akunku. Ada anjing lucu banget ya.
Nah itu salah gua dulu adalah punya mindset, sebenarnya nggak salah sih, mindset harus apapun yang terjadi gua harus lucu tanpa ya gitu lah. Iya, sebenarnya dasar pemikirannya nggak salah. Tapi cara menyampaikan, cara salah. nyampe kesananya itu yang kemudian sembarangan gitu. Akunku. Nah terus udah gitu Bari nemunya gimana? Nah, gua mulai ngerasa titik balik gua adalah kayaknya gua gini-gini aja. Terus Ali pada bilang, lu mau ngapain sih kalau kayak gitu terus? Akhirnya gua stand up bener. Satu kali lu ngumumin di IG lu, gua mau open mic nih di open mic Jakut, kalau datang nonton ya gitu. Persiapan komoy. 2020 persiapan komoy kan? Iya. 2020 persiapan komoy. 2019 bahkan mulai persiapan. Iya, tapi lu open mic di Jakut tuh waktu itu 2020 awal. Januari tanggal berapa gitu. Iya. Terus lu naik, gue mau nonton nih, gue waktu itu mau nonton lu lagian sekalian, abis itu lagi ada CMM-nya tuh, temen-temen gue, angkatan gue udah pada naik CMM, gue kok belum. Terus ada yang bilang gini, CMM tuh Comika Money Market ya, acara rutin. Iya, Comika Money Market. Grand Indonesia Public Market. Terus abis itu gue ngerasa, wah ini nih saatnya gue stand up buat ngebuktiin kalau gue tuh lucu. Nih balik ke story lagi ya. Nah gue tuh stand up open mic di UNJ dan pecah banget waktu itu alhamdulillah. Terus di storyin nama Yuda Brajamusti. Yuda Brajamusti kan nama Bari dekat kan. Di storyin, gokil Aldi Jadong pecah banget. Ngomongin apa waktu itu? Materi-materi awal-awal yang masih mualaf-mualaf gitu. Terus habis itu open mic di mana-mana pecah, di story nama senior-senior. Nah itu yang gue bilang, kalau dia senior storyin lu berarti lu lucu banget kan. Terus gue open mic, gue nongkrong sama Bang Bari. Nongkrong di Setiabudi, dekat open mic-nya Jakpus. Yang mie Aceh itu Bang. Ya gue tahu gue. Terus Bang Bari datang, gokil Aldi Jadong. Gue baca-baca, gokil Aldi, gue denger anak-anak lu lagi lucu-lucu banget gitu. Nah, terus Bang Bari bilang gini, datang dong ke open mic Jakut, Bang Panji mau open mic gitu. Yaudah gue datang, gue pengen open mic aja. Gue naik 12:30 Bang, karena lu open mic kan jam 11. Gue inget banget, lu Ridwan Remin, waktu itu ada Robi Cange, ada Bang Bari, ada Bang Yuda Brajamusti, duduk di luar. Kan Indomaret Point kan? Iya. Luar duduk depan kan. Nah anak-anak komunitas lesehan di dalam kan. Lu habis open mic lu keluar. Gue open mic nih jam 12:30. Terus Bang Bari nonton gue dari pintu. Bentar gue mau nonton Aldi soalnya gue denger desas-desus Aldi lucu banget. Terus dia nonton bentar, pecah, dia masuk lagi. Dia ke dalam lagi, ke lu. Besoknya Bang Bari nge-DM gue. Kayaknya masih ada kali. Dia bilang gini, "Di, gue nonton lu di open mic Jakut, lu lucu banget. Lu mau gak jadi opener gue di personal branding 2020 Ketawa Comedy Club tanggal 25 Januari 2022. Anjir. 2020, gue inget kata-katanya tuh. Terus gue bilang, Bang, tapi gue gak ada materi soal Cina. Oh gak apa-apa, bawa aja, gue suka kok. Yaudah gue naik. Terus gak berapa, terus pas nyampe sana, gue tuh bener-bener kosong. Gue gak tahu kalau ada lu di situ sama Mbak Mila. Gue inget Bang Panji pakai jas abu-abu. Mbak Mila pakai dress warna hitam. Nonton, terus gue pecah. Terus ada satu momen di mana gue nge-riffing Mbak Mila. Bukan riffing sih, jadinya kayak bagian dari materi. Gue bilang, kayaknya gue anaknya Mbak Mila deh. Dah. Terus gue nengok ke kanan, lu sama Mbak Mila ketawa. Terus, wah anjing gue di-notice nih. Gitu. Terus turun, abis itu baru Bang Bari bilang, oh gokil, thank you ya. Baru lu datang nyamperin gue. Ada videonya di YouTube lu yang lu review Bang Bari. Show kan. Terus lu nanya-nanya gue. Terus Bang Panji pulang sama Mbak Mila, baru Gista waktu itu masih kerja di Comika. Bang Panji Bari bilang, ini Aldi nih, Gista catat hari Senin naikin di CMM tanggal 4 Februari. Apa sampai tanggal-tanggal dari Gue tuh kalau misalnya ada satu momen yang berharga banget di hidup gue, itu akan gue inget Bang, kapanpun itu. 4 Februari 2020, itu line up-nya gue, Kemal Palevi, Darwin Moa, sama satu lagi Rio Dumatubun. Amarin Hermana sama gua berlima. Jadi berlima. Dari situ baru Bang Panji, baru kita ngobrol tuh Bang di situ. Dari situ kayaknya. Pada saat gua ngeliat lu sama Bari, itu tuh lu lucu sekali. Tapi lucunya lucu mentah gitu. Raw ya, raw gitu ya. Dan lebih menarik ya untuk banyak stand up comedian yang udah sering stand up, kadang-kadang formula tuh membosankan. Istilahnya tuh formulaik gitu, jadi terlalu berformula gitu, jadi kayak ritmenya tuh ketebak. Jadi kalau ketemu sama orang yang lucu tapi tidak ada formula, seakan-akan gak ada formulanya, itu tuh refreshing.
Nah terus tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bertumbuh tanpa menghilangkan originalitas kita. Nah jadi abis dari situ gue ngeliat Bari, abis itu ngeliat Aldi kemudian diajak CMM, dari CMM kemudian yang kebuka kesempatannya apa? Lu kerja di markas ya? Gue kerja di Comika bulan Agustus. Belum ada markas, kerja di Comika. Masih di Gedung Lina. Kerja- Kita sempat hilang kontak bang, sama itu kan pandemi Itu kan panjang, pandemi, betul. Dan Stand Up Indo hilang kontak sama sekali, tapi bikin video-video yang pakai masker gini-gini kan. 2020, terus gue akhirnya masuk kerja di Comika bulan Agustus tanggal 5, tanggal 5 Agustus. Iya, jadi pandemi itu yang bajingan dari pandemi itu, dia ngerusak momentum soalnya. Iya, gue ngerasa momentum gue rusak gara-gara itu. Bari juga soalnya, Bari tuh lagi bagus-bagusnya tuh, 2019 tuh dia oke banget, 2020, terus ya ada pandemi, gue rasa Bari, lu dan banyak komika yang lagi begini itu kehalang. Bedanya sama komika yang udah di sini, jadi kan gini ya, kan ada yang begini, ada yang udah di sini. Ketika kehalang, yang ini mah begini aja, yang begini nih yang jadi nggak bisa naik. Jadi turun lagi. Iya, nah itu dia yang susah. Nah, Aldi Jadong waktu itu kerja, tapi gue sama Bari ingat, wah Aldi Jadong ini gem nih, gue inget banget. Tapi satu hari Aldi, dan waktu itu stand up, kita nggak ada stand up ya waktu itu? Nggak ada lagi. Gue tuh mungkin menurut lu aneh, tapi gue tuh udah ada target bang waktu itu. Jadi target gue pertama gimana caranya komik-komik gede tuh notice gue dulu. Karena gue yakin kalau orang komik-komik gede notice gue, panggung-panggung lain tuh akan menghampiri. Terus habis gitu kalau udah di notice, oke gue jadi opener Bang Bari. Target gue berikutnya apa nih? CMM, CMM. Abis itu lucuan, lucuan kan? Lucuan. Abis lucuan Comika Kilolans, gimana caranya semua panggung Comika gue udah naikin. Terus abis itu gue tuh udah sampai ada omongan dari Bang Bari, nanti lu coba naik di CKL ya, nanti gue ajuin nama, oke bang. Comika Kilo Live itu? Bukan Comika Kilo Live. Iya betul. Abis itu Comika Lucuan, udah target gue pengen ke situ, ternyata pandemi rusak. Iya. Nah, tapi gue ingat, gue waktu itu sama Aldi tuh tadinya mau bikin project yang akhirnya pengejauhantahannya jadinya Saya Merasa Herman. Tapi waktu itu gue sama Aldi tuh lagi, tapi sampai sekarang kita nggak bisa bongkar ya. Tapi gue tuh sama Aldi tuh tadinya sempat terlibat sebuah projectnya yang nggak tahu ya, suatu hari mungkin bisa hidup di Comika atau dari orang lain yang tiba-tiba kepikiran hal yang sama kan. Tapi harus gue akuin ide gue itu tidak terlalu gayung bersambut oleh banyak orang karena emang aneh kali ya. Sebenarnya nggak aneh ya secara gagasan ide gue itu. Nggak aneh bang. Sebenarnya nggak aneh. Cuma emang untuk dimulai itu effort banget karena orang nggak pernah ngeliat itu sebelumnya. Jadi mikirnya itu jadi pusing gitu. Iya, sama kayak misalnya orang kaget tiba-tiba ada apa sih yang pesulap yang ngebongkar-bongkar trik pesulap lain. Iya. Breaking the Magician's Code. Sama kayak tiba-tiba orang kaget lihat Breaking the Magician's Code, kalau tiba-tiba ada penampilan seperti itu, gue yakin akan meledak. Terus outputnya pasti akan banyak. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra, dan akan rame banget. Anyway nggak keburu jalan karena pada akhirnya muncullah Herman. Nggak pada akhirnya lu ngomong sama gue. Oh iya, gue bilang, oh bukan di sini, masih di Gedung Lina. Enggak sih, gue lagi ngomongin apa? Gue lagi mau ngomongin lu mau berhenti. Oh, gue mau cabut. Iya. Iya. Emang yang di kepala lu yang mana dulu? Yang Gedung Lina, yang gue yang kita berdua ngobrol. Gue tuh selalu inget kalau obrolan penting sama lu, gue inget lu pakai baju apa? Gue pakai baju apa? Lu pakai blazer warna biru, celana jeans biru, sepatu biru, sama baju kaos putih. Lu kan suka overmatch gitu kan? Gue bukan overmatch, gue wawasan fashion gue tuh terbatas. Jadi gimana caranya kalau baju udah biru berarti sepatu harus biru, gak dong memanji gitu? Iya, biar gampang aja. Atasnya apa, bawahnya disamain gitu. Nah, itu kita bicarain apa? Kita lagi ngobrol bertiga sama Bang Angga. Lu ngomong, gimana nih, ini kita jadi lanjutin nggak? Gue bilang sih gue mau bang. Terus gue bilang, tapi jujur, gue tuh takutnya adalah kalau keseringan gue nulis kayak gitu, otak gue otomatis akan kayak gitu terus. Terus lu bilang, iya juga sih. Takutnya yang ini naik, gue sebagai orang yang di belakangnya tuh malah turun karena gue fokus ke ini, gue nggak fokus ke diri sendiri. Tapi akhirnya kita tetap jalan. Nah di sini gue keburu cabut. Nah, ngobrol nih suatu hari Aldi sama gue. Aldi bilang, diajak Emily untuk gabung sebagai talent. Yeah. Nah, gue bilang ambil aja kesempatannya. Gue mah tipikal orang yang apapun yang ngasih lu progression lu ambil aja. Karena saat itu gue susah untuk ngajak Aldi masuk sebagai, sebenarnya nih Comika nih punya masalah
nggak punya masalah ya. Secara formula kerja nih diulik mulu nih manajemen nih. Dan waktu itu Aldi dapat kesempatan, Aldi kerja di sini tapi dia dapat kesempatan sebagai talent di MLI. Iya benar. Gue suruh berangkat dia. Nah tapi pertanyaan gue adalah MLI itu nyium lu dari mana? Gue sering, nah menurut gue patokan awal gue tuh, ML itu dulu nggak masuk radar gue bang. Radar gue karena mungkin lingkungan gue komunitas, jadi radar gue udah stand up, Indo, Comika, pada keseluruhan ya. Terus satu saat ML bikin bikin naked comedy. Oh iya iya. Naked comedy dulu ada yang bulanan. Iya dia nggak bulanan, mingguan. Dia kayak CMM kan? Enggak, mereka bulanan. Tiap akhir bulan waktu itu. Gue oh iya, di Bandung ya? Enggak, di Jakarta. Waktu itu gue di Jakarta. Okay. Di Co-Hive Space. Itu satu minggu setelah CMM, berarti sekitar tanggal 9 atau 9 atau 10 Februari. 12 Februari 2020 di Co-Hive Space Kuningan. Oh, jadi pre-pandemi dia udah ngeliat lu. Sebelum pandemi. Jadi gue bahkan gak diajak. Waktu itu gue ngerasa gimana caranya gue tuh panggung gue banyak. Stand up gue tuh meningkat. Alip naik di situ, Alip Bayhak. Alip ternyata ML itu bikin kayak Comika gitu, ada open mic-nya, opener lokal gitu. Mau nggak open mic di sini? Terus gue bilang mau bang, daftar aja lu DM orang ini. Gue DM tuh Gian Luigi, Bang Gian gue DM, gue mau naik di sini bang, datang aja di Co-Hive Space di sini nanti naik. Terus gue naik, ternyata mereka tidak expect gue sepecah itu, pecah banget. Dari situ gue sadar ternyata jangan-jangan pasar gue tuh ada di sini, orang-orang yang komedinya sama kayak gue. Karena penerimanya gede banget. Ya waktu itu lagi gede banget kan. Jadi waktu itu yang naik gue sama Ben Danio openernya. Terus dari komika yang line up-nya tuh ada Uus, Coki, Adri, Dani Aditya sama Alip. Dari situ. Wow. Baru What a line up. Gue turun, baru dinotis tuh, wah anjing gue tidak tahu ternyata di Jakarta ada komik yang kayak gini. Terus gue diambil. Apa maksudnya dia kayak gini? Kayak mungkin karena selama ini mereka tidak pernah ngambil anak komunitas buat jadi opener kan. Oh ternyata di Jakarta ada komik-komik kayak gini nih, ditarik lah. Terus dari situ tiap ada acara gue diajak jadi opener. Naked comedy berikutnya naik. Terus tiba-tiba mau diajak lagi, pandemi, panjang tuh sampai bulan Agustus tahun 2020. Gue habis dari Comika, mereka bikin lagi tiba-tiba naked di SCBD, di Tupak. Di bulan September tanggal 9. Gue naik, terus pecah lagi, mereka bilang nanti bulan November lu jangan jadi opener ya, jadi line up aja. Langsung bulan November gue jadi opener, jadi line up di Fakovid. Fakovid di room number 1 SCBD tanggal 20 November 2020. Itu gue naik di situ. Dan karena mungkin 9 bulan gak stand up bang ya. Di situ gue ngerasa itu penampilan terburuk gue, banyak belibetnya. Terburuk gue. Karena 9 bulan mesin dingin. 9 bulan mesin dingin gak pernah stand up. Soalnya kayak lu kan ada stand up online. Setidaknya masih ada materi-materi. Gue sih materi bikin, tapi panggung gak ada. Jadi sekalinya ada panggung, kaget. Dan penonton sebanyak itu. Langsung ngeblank. Gak ngeblank sih, gue lebih ke arah belibet sama keringetan gak karuan. Habis itu hilang tuh saat sama MLI, nggak pernah MLI lagi. Kerja di Comika. Diajakin acara Comika Comedy Club. Naik di sini. Pelan-pelan mulai kebangun lagi. Terus satu saat MLI bikin di MST. Oh, manasin mesin baliknya ngerjain di Comika. Jadi MC open house. Terus MST Bandung, Maaf Saya Tertangkap Bandung yang cowoknya Coki, gue diajak jadi opener. Mereka ingat, oh iya ini Aldi nih, sudah ikut aja. Meledak lagi di situ. Terus diajakin lagi ke Balikpapan sama show-nya Aji Alwi. Habis itu MST Jakarta, final di Jakarta gue naik pecah lagi. Terus langsung diajakin, lu mau nggak jadi talent MLI? Mau bang, nah terus gue ngomong ke lu sama Bang Abdur yang di bawah. Wow, yang paling menarik itu adalah ambisi lu untuk pokoknya gue harus banyak show, pokoknya gue harus banyak ngisi, pokoknya abang-abangan komunitas mesti notice gue. Itu tuh dari mana Di? Itu mindset karena gue tuh sama kayak tadi yang lu ngomongin di bawah tuh. Gue tuh ngerasa gue tuh tertinggal saat orang-orang seangkatan gue udah pada lucu. Emang siapa sih angkatan? Rais gitu, Rais, Ilham. Gue tuh ngerasa mereka tuh seangkatan gue. Tapi lu gak tertinggal dari mereka kan? Iya, di mindset gue waktu itu. Yang benar lu? Gue gak ada apa-apanya bang. Gue tuh salah satu kata-kata yang gue ingat adalah Bang Abe pernah ngomong gini. Lu kalau gak bikin materi dan lu cuma datang stand up gak pernah, open mic gak pernah lucu, orang tidak akan menganggap lu sebagai komik sebenarnya.
orang akan nganggap lu sebagai orang yang numpang hahihi doang. Dan itu adalah pilihan lu, mau jadi orang yang numpang hahihi atau komik yang beneran lucu di mata penonton. Gokil. Anjing, itu Gila. kata-kata yang selalu terpatri di kepala gue, Bang. Gila. Abe. Bang Abe. Ketemu di mana? Open mic, waktu itu open mic. Dia lagi acara apa waktu itu gua? Di sini? Di Jakarta. Dia lagi di Jakarta. Wow. Crazy. Oke, lu masuk MLI. Lu masuk MLI di saat Coki udah absen ya? Coki lagi narkoba. Iya, lagi Iya, ketangkep. lagi ketangkap. Lagi ketangkep. Dunia sih, maksudnya Indonesia bukan ya, anak-anak stand up tuh ngelihatnya Aldi ini untuk ngisi kekosongan marketnya Stand up Coki. ya. Iya kan, maksudnya kan audiensnya Coki, lebih tepatnya audiensnya MLI yang seneng tipikal Coki harus terus dikasih makan kan? Iya. Lu ngerasa kayak gitu? Itu kayak oh ini misi gua nih di sini, atau sebenarnya enggak, itu cuma asumsi kami aja di luar. Gue sih kayaknya sepertinya ada benernya juga, Bang. Karena ML itu kan gede awalnya dari stand up yang eksplisit gitu. Iya, enggak, MLI itu punya, gue selalu bilang dari dulu, gue tuh suka banget dengan MLI sebagai sebuah brand. It's one of the best success story brand wise gitu. Iya. Tapi itu datang dengan konsekuensi, makanya audiensnya butuh dikasih makan kan. Iya. Terus datang lalu. Gua kayaknya untuk mengisi kekosongan itu, karena di MLI, mohon maaf nih, ini kita bicara jujur aja, di MLI yang stand up beneran pure stand up sekarang tuh cuma 3 orang, Bang. Cuma gua, Bang Adri, sama Bang Coki. Yang beneran pure stand up ya, bukan content creator ya. Kan sekarang kan rata-rata content creator. Nah, pure stand up tuh di MLI itu sekarang cuma 3 orang. Mungkin ini di pikiran gua di salah satu yang diproyeksikan untuk masuk mengisi kekosongan di stand up itu. Karena saat Bang Coki nggak ada, otomatis cuma Bang Adri doang. Jadi ya udah gua masuk gitu. Bener-bener pure stand up. Dan itu salah satu hal yang gue syukurin sampai sekarang, Bang. Karena gue tidak salah sebenarnya kita gede dari konten. Cuma gue merasa sebagai stand up comedian gimana caranya gue gede karena stand up gue. Jadi suatu saat gue bikin show, orang mau beli. Karena kalau misalnya kita dari awal sudah gede sama konten, terus tiba-tiba kita bikin stand up, takutnya ya, gue udah biasa lihat lu konten. Mungkin ada penasaran gimana ya lu stand up, tapi Itu iya, tapi juga takutnya orang jadi tidak terinformasikan stand up-nya kayak gimana. Iya. Karena kontennya sama stand up-nya kan bisa beda. iya benar-benar. Iya, itu sebenarnya yang Andrew Schulz bilang, zaman dulu nih stand up comedian, supaya bisa jadi stand up comedian itu harus jadi penyiar radio, main di sitkom, main film, supaya orang tahu dia ada Baru dia untuk stand up. disuruh stand up. Tapi bedanya dengan zaman sekarang kata Andrew Schulz, karena ada sosmed, kalau lu mau jadi stand up comedian, caranya jadi stand up comedian. Jadi lu dikenal lewat joke lu adalah marketing tools terbaik lu. Iya. Itu kan poinnya kan. Jadi Iya. kalau mau bikin konten ya kontennya stand up. Supaya orang tahu stand up lu seperti apa. Ya itu, ini sih sebenarnya cuma pilihan karir aja, pilihan yang mau lo ambil. Semuanya benar, yang mana yang oke buat lo aja. Aldi sama kayak gua, percayanya ya udah konten stand up yang kita keluarin Iya, gitu. gue sering bikin potongan-potongan beat open mic taruh di YouTube. Tapi sekarang banyak yang kayak gitu, gue perhatiin. Iya. Beler kayak gitu sekarang, Beler, Bahrul kayak gitu, Bonar Jupri kayak gitu. Iya banyak yang lagi ngelakuin kayak gitu. Nanti ya kita, ada dampaknya nggak ngelakuin kayak gitu terhadap Dampak joke gua. job salah gue. Oh, ada. 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 Orang ada yang notice gua. Jadi gua tuh jadi di YouTube gua ada satu awal beat stand up gue yang panjang 5 menit, tapi gue emang sengaja udah biarin aja, nggak akan gue ulangi lagi. Itu beat soal gue cerita soal talent MLI. Keresahan gue awal gabung MLI di mana semua mata tuh tertuju ke Oza dan Viko. Nah, guanya tuh dikesampingin. Nah, beat keresahan itu. Terus ada job yang muncul, "Bang, gue nonton lo di video YouTube ini. Mau nggak isi acara kampus gue?" Mau. Atau enggak tiba-tiba dia nonton dulu nih. Terus tiba-tiba gue stand up di mana, "Bang, gue nonton, awalnya gue nonton lo dari YouTube lo video ini." Gitu lewat aja random gitu. Kayak yang tadi gue bilang juga, ada yang, "Bang, gue secara random video lu lewat di YouTube gue tonton, ternyata menarik. Sorry ya, lu menambah nih 1 fans gitu." Gitu, caelah. Cewek. Iya. Udah diem, udah jeda tuh artinya, coy. Tapi ya udah, kadang gue balas thank you ya, semoga betah gitu. Di mana dalam proses yang tadi lu ceritain, lu mulai terpikir untuk saatnya gue siap-siap bikin spesial? Di titik dimana gue ngerasa orang udah mulai nanyain dan gue udah mulai mikir, kayaknya gue udah harus ngeluarin satu deh. Kapan nih?
Kisarannya tuh tahun ini? Enggak, sebenarnya gue tuh bukan target kayak tahun depan gue harus spesial ya. Sebenarnya di 2021 awal 2020 deh. 2021 awal. Gue ngerasa kayaknya gue udah mulai berkembang nih, gimana nih caranya biar gue stand up gue makin gede, gue jadi bisa bikin spesial gitu. Terus gue mulai diajak jadi opener, mulai belajar, oh ternyata kalau stand up sejam kayak gini. Keadaan kahar adalah salah satu alasan kenapa gue mau bikin spesial. Gue punya target bikin spesial. Karena? Lu bayangin bang, di keadaan yang lagi kahar aja. Bener, keadaan itu lagi kahar loh, 2020. Komik mana yang kepikiran bikin spesial selain Bang Panji Pragiwaksono? Sementara Panji Pragiwaksono tuh kepikiran bikin spesial gara-gara rapper namanya Nayaka. Nayaka bikin show gitu? Enggak, Nayaka bikin album. Lagi pandemi bikin album? Iya, cara karantina. Wah, jadi itu jadi dia nggak bisa kemana-mana, jadi dia ngerespon keadaan dengan karya. Terus gue mikir, harusnya gue gitu. Juga bisa kayak gitu kan? Harusnya gue jadi gue justru takut kehilangan momen, gue takut menyesal. Ya. Udah lewat gitu. Harusnya waktu itu gue bikin gak ngerespon dengan karya gitu. Anjing keren sih. Tapi ya ngomong lagi di topik ini, kemarin kan gue habis selesai Komodo Benoy. Iya. Ada di Comika Lounge ada ibu-ibu nyamperin gue, terima kasih ya untuk keadaan kahar. Terus gue pikir oh ya ada biasa aja nih stand up karena pandemi kan. Iya. Saya bilang soalnya anak saya meninggal. Saya nonton keadaan kahar dan menghibur saya. Beban gak lo? Udah gila kali lo. Makanya gue bilang, orang mungkin keadaan kahar tuh produk yang aneh menurut gue. Emang produk yang lahir dari keadaan gitu. Jadi semua yang lu lihat itu adalah produk pandemi gitu. Entah karena banyak dan gue setuju juga. Keadaan kahar tuh kerasa kayak open mic yang dilakukan di sebuah lounge gitu. Karena jadi masih raw gitu. Kayak belum benar-benar terasa untuk jadi mata. Tapi emang itu keadaannya. Tapi di atas semua itu tanpa sadar itu produk yang ternyata lagi dibutuhin banget orang sama banyak, rakyat. Iya, jadi gue bersyukur ngelakuinnya dan bersyukur itu kan produk lu kan. Iya produknya Comika ID itu, eksklusifnya dia, original pertama. Jadi, nah lu ngeliat itu terus udah gitu, lu ngerasa gini, ya, jadi di situ gue nonton, gue kan kru kan, gue nonton terus kayak anjing spesial tuh harusnya kayak gini nih, gitu. Kayak keadaan dimana harusnya orang lagi di mana orang tuh gak kepikiran terus lu bikin dan lu bisa cerita secara personal masa lalu selama ini gitu. Ini spesial tuh harusnya kayak gini. Dari situ gue mulai nonton spesial lain. Oh, nambah nih ilmu-ilmu baru. Tapi titik awal gue pengen bikin spesial, gue nonton keadaan kahar dan kata-katanya gini. Gue masih ingat kata-kata yang lu bilang ini, keris tidak ada yang sekali tempa. Anjir, nangis gue di situ bang. Gue nggak tahu, gue kan. Gue nangis mulu kan. Bawa aja tempat gue nangis. jadi gue kan di belakang nih, gue kan waktu itu usher kan, running gitu kayak, nih lu namanya gue suruh duduk sini, siapa namanya Reza Radian, duduk sini aja bang, jangan nama Luna gitu. Bisa gitu. Maksudnya, terus lu mungkin geser tapi gue nonton dari belakang, anjing, gue harus bikin spesial minimal. Ceritanya tuh kayak gini, momen dimana orang tuh gak kepikiran tiba-tiba lu bikin. Lu kapan tuh mulai WhatsAppan sama gue ngomongin judul? Jadi gue tuh punya habit di Twitter. Gue kalau kepikiran sesuatu yang kocak dijadiin judul, gue sebut aja gitu. Terus stand up comedy special by Panji. Ada threadnya panjang banget. Tiba-tiba dia datang. Tipis-tipis toxic. Soalnya gue lagi itu 2022 kan. Itu bulan April kayaknya deh. Terus lu lagi bikin gitu. Terus gue lagi di Amerika kayaknya udah. Iya, enggak. Lagi di US, baru pertama ke US. Terus gue bilang, anjing gue bingung nih show apa. Pengen bikin tahun depan, cuma nggak ada nama, gimana nih? Terus tiba-tiba tweet lu yang kocak-kocak itu lewat bang. Wah, mana nih? Wah, tipis toksik seru sih. Terus gue copy link, gue kirim Bang Panji, izin gue mau bikin show pakai nama ini, sikat. Gitu. Terus dia bilang, tapi bang ntar dipakai orang atau jangan dipakai Bang Panji. Gue bilang, nih gue hapus nih udah gue hapus dari tweet gue, kagak dipakai sama dia karena katanya terlalu wawu siap. Tahu mending mati juga wak. Abis itu mending mati munculnya dari mana? Gue tuh kepikiran gini, saat gue tuh waktu itu lagi sama Pras Teguh, lagi di turnya ibu. Kita lagi di Padang, terus ngobrol berdua lah, ngobrol gimana di kehidupan lu sebenarnya kayak gimana.
Terus cerita bang, gue sebenarnya sedih gini. Sambil nangis-nangis kan lo? Yang ini gue kasih tahu teman-teman ya. Nangis-nangis mulu dia cerita orang nangis mulu. Yang di mobil yang diceritain Bang Pras, itu tuh dia tidak cerita lengkap teman-teman. Ada pemicunya kenapa saya tiba-tiba nangis. Enggak tiba-tiba gue di belakang. Ada pemicunya, dan pemicunya adalah Bang Pras Teguh sendiri. Tapi lucu. Cara Pras cerita tuh lucu. Jadi cerita dulu gimana nih? Wah gila sih dong. Dia kan manggil gue dong kan. Gila sih dong, gue kalau jadi lu mending mati. Wah anjing mending mati aja gitu. Oh. Jadi iya juga ya, kumpulan cerita-cerita yang kalau gue ceritain dari gue kecil sampai sekarang gue hidup sendiri tuh kayak wah anjing kayaknya gue jadi lu gue mending mati deh. Mungkin. Jadi itu titik awal gue mikir kayaknya mending mati deh. Agak deep. Dengan konteks jadi lebih bagus memang. Iya. Ya karena kalau berdiri sendiri kan mending mati kayak merintah. Iya mending mati. Tapi kalau misalnya cerita semua dan orang denger anjing gue kalau jadi lu gue mending mati dah gitu. Tapi gokil sih lu. Yeah, dan gue sering dapat DM kayak gitu bang. Yeah. Dan salah satu pemicu adalah gue tuh sering dapat DM gitu. Ih gila sih bang lu kuat banget bang. Gitu. Padahal sih gue kadang najis banget bang sumpah bang. Nangis mulu. Mending mati sih bang. Kalau WhatsApp bang boleh ngobrol nggak? Nangis. Di dunia di skena stand up bang, ada tiga orang untuk 3 momen yang berbeda yang gue hubungin. Kalau gue lagi stres, gue butuh cerita ke siapa gitu, saran-saran kehidupan Bang Manji. Saran-saran kehidupan ya, Bang Manji itu saran kehidupan. Nah, relationship? Gue tidak pernah butuh saran relationship. Oke, terus? Kalau soal ngomongin stand up komedi secara keseluruhan, gue ngomongnya sama Bang Adri. Terus kalau sama Coki, biasanya ngobrolin kejadian-kejadian wadididio. Biasanya tuh, Coki tuh. Pas banget. Kayak misalnya, dia kerjaan Coki nih Bang Coki kerjaannya ngirim video dari TikTok atau dari Twitter, lihat ini di. Kalau gue sih, ini orang goblok banget. Menurut lu gimana? Ya kalau lu udah bilang goblok, menurut lu gue ngomong apa Bang? Gitu. 4, tambah 1 Bang Pras Teguh. Relationship Bang Pras Teguh. Relationship Pras Teguh, kehidupan butuh stres-stres, rilis Bang Manji, stand up Adri. Terus kalau Coki itu ngomongin soal wadididio di dunia ini. Dan dengan cerita panjang ini dan ditutup dengan penjelasan soal kenapa judulnya jadi namanya Mending Mati. Menurut gue sih terlalu sayang kalau nggak lu tonton. Kayaknya sih akan jadi pertunjukan yang bagus banget. Sekali lagi tanggal berapa? 18 Maret 2023, tapi jadinya tur kecil-kecilan. Oh gitu? Jadi tur. Tadinya gue nggak mau bikin tur. Bahkan gue kaget ternyata antusiasme orang segitunya pengen nonton. Nah itu yang gue bilang, gue tuh bersyukur gue gede dari skena stand up Bang. Jadi saat gue mau bikin show, orang pengen nonton. Ternyata. Bedanya apa? Emang ada pilihan apa? Bukan misalnya kayak gue misalnya fokus di konten kreator, tiba-tiba gue bikin stand up, belum tentu orang pengen nonton kan. Betul. Nah, karena orang tuh udah lihat gue secara langsung. Kayak misalnya gara-gara dia nonton gue di Comika Porn, wah anjing ternyata lu di Comika Porn gini. Oke lah gue pengen beli gitu. Terus jadi mulai kesaring, gue pecah gue naik di Jambore stand up, ternyata itu jadi market baru. Jadi openernya Adri jadi market baru, jadi openernya Pras jadi market baru. Jadi saat gue bikin spesial, orang tuh udah tahu kira-kira gue kualitasnya kayak apa karena udah nonton stand up gue. Jadi yang minta mana aja? Jadi gue di Purwokerto, Kediri, Jogja, Surabaya, Bandung, dan juga Malang. Katanya kecil-kecilan anjing. Itu kecil buat gue Bang. Kecil buat gue. Bang jangan gitu Bang, gue jadinya sombong Bang. Emang sombong. Gak gitu, tapi maksud gue kecil. Ya kalau penontonnya 50 mah kecil Bang. Ya. Kecil itu buat secara jumlah kota, effortnya tetap gede. Lu mau ber-50, ber-30, tapi lu jalan 6 kota tuh effortnya gede. Ya, jadinya biaya pun gede. Ada opener berarti kalau ada tuh? Oh ya, opener. Jadi gue ada 7 kota jatuhnya. Final Jakarta tanggal 18 Maret. Opener. Turnya sebelumnya berarti? Turnya tanggal 11 Februari di Jogja. Kota pertama Jogja. Jadi berarti startnya 11 Februari Jogja, terus aja ke 6 kota lain. Iya. 5 kota lain, ke 7 kan, 1 Jogja, 5 kota lain. Ketujuhnya Jakarta. Iya, benar sekali. Openernya sama? Openernya ada beberapa kota yang beda. Oke. Kayak misalnya kalau di Jogja openernya Duto. Nah, yang gue ajak adalah orang-orang yang deket sama gue juga. Dan gue ngerasa kayaknya lu adalah bagian dari kehidupan gini. Oke, Duto. Ya, jadi Duto temen gue komput di Jaktim. Lu mau nggak jadi opener Jogja? Mau.
Odi di Malang sama Bandung, Fikri di Kediri sama Surabaya, Eki Priagung di Purwokerto. Eki Priagung lebih karena dia bikin poster. Jadi bayarannya jadi opener. Terus Bang Bari jadi opener Purwokerto juga. Gue minta tolong mau. Terus di Jakarta openernya ada 3, Alip Baihak, Fikri sama Odi. Dan ada 1 Pras Teguh MC di Jakarta. Terus, kenapa tuh? Katanya yang diajak yang deket-deket. Tapi kan lu sibuk kan? Tadi kan yang Odi Tadi juga lu nangis soal kehidupan sama siapa? Bang Manji. Ya udah Bang Manji opener Jakarta temen-temen. Tanggal 18 Maret Bang Manji di Jakarta ya. Gue udah bilang di jangan opener. Apa? Terlalu biasa. Epilog dari lu. Jadi kan sekarang udah ketawa-ketawa. Abis stand up yang mending mati tiba-tiba ada yang ngomong keris tidak aja sekali tempa, anjing capek banget bangsat, gua aja males nontonnya, ngapain lu kayak gitu. Tapi oke, itu tadi kita udah ungkap banyak termasuk sampai ke opener-openernya. Silakan dinanti. Harga tiket ada belum berapa? Sekarang udah sold out untuk presale Bang. Untuk kota apa? Untuk semua. Oke, presale udah kelar. Jadi masuk normal tanggal 15 Desember. Tanggal 15 ini naiknya kapan? Belum. Loh, kok ada di Jawa dari tadi gua nggak tahu. Tadi kan dia lewat. Oke, terus gitu. Jadi sekarang lagi selain kota Jakarta, semua tiket udah 100.000. Semua tiket udah di periode normal. Ya, tapi linknya masih sama bit.ly. Kalau di tiap kota ada poster yang gue taruh di ada CP masing-masing. Kalau di Jakarta tanggal 15 Desember tuh masuk periode presale dengan harga 100.000 di bit.ly/mending mati 2023. Ada kejutan nanti epilog dari Mas Panji. Atau enggak rekam dari New York gue putar di Salihara. Ya udah kalau gitu. Ada lagi informasi yang harus keluar tapi nggak sempat gue tanya? Kayaknya nggak ada sih itu ya, aja. Follow aja @aldijadong pakai YALDY Jadong JADONG ya Instagram itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Manji. Yuk nangis dulu yuk. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.